Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disatya Darmawan dari Rombel EPD 2022 jurusan Ekonomi Pembangunan dengan NIM 71114222229. Saya akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian studi kasus di halaman 132. Data penyesuaian yang dikumpulkan untuk persiapan penyusunan laporan keuangan triwulan 1 per 31 Maret 2011 adalah sebagai berikut. Pertama, perlengkapan kantor yang terpakai selama triwulan 1 sebesar 4 juta. Akun perlengkapan perlu disesuaikan karena ada pemakaian. Maka akun yang terkena adalah beban perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor, di mana beban perlengkapan kantor masuk debit senilai 4 juta dan perlengkapan kantor dikredit 4 juta yang sudah terpakai. Lanjut ke soal nomor 2, persediaan suku cadang bus yang belum terpakai pada akhir triwulan 1 adalah 30 juta. Persediaan suku cadang bus disesuaikan karena ada pemakaian dan ada akun yang terkena adalah beban persediaan suku cadang bus dan persediaan suku cadang bus. Di soal yang tertulis adalah persediaan suku cadang bus yang masih tersisa. Sedangkan yang perlu dicatat adalah persediaan suku cadang bus yang sudah terpakai. Maka kita bisa lihat di neraca saldonya. Di neraca saldo persediaan suku cadang bus senilai 37 juta dikurangi soal yang masih tersisa adalah 30 juta. Maka persediaan suku cadang bus yang sudah terpakai adalah 7 juta. Jadi beban persediaan suku cadang bus masuk debit senilai 7 juta dan persediaan suku cadang bus dikredit senilai 7 juta. Pertanyaan nomor 3. Semua aktiva tetap kecuali tanah disusulkan sebesar 10% dari harga perolehan per tahun. Aktiva tetap disesuaikan karena ada penyusutan di mana nilai pakai atau fungsinya menurun. Ada 3 aktiva tetap, yaitu bangunan, bus, dan peralatan. Maka akun yang akan terkena adalah beban dan akumulasi penyusutan. Yang pertama, beban penyusutan bangunan. Di soal ditulis disusutkan 10%, maka kita harus lihat di neraca saldonya. Untuk akun beban 100 juta dikali 10%, maka hasilnya 10 juta. Berarti beban penyesuaian bangunan masuk debit senilai 10 juta dan akumulasi penyusutan bangunan dikredit senilai 10 juta. Selanjutnya, penyusutan bus. Di neraca saldo tertulis bus itu senilai 1 miliar. Kemudian dikali 10%, maka hasilnya senilai 100 juta. Akun yang terkena yaitu beban penyusutan bus masuk debit senilai 100 juta, kemudian akumulasi penyusutan bus ke kredit 100 juta. Terakhir, ada penyusutan peralatan kantor. Kita bisa lihat di neraca saldo peralatan kantor senilai 52 juta dikali 10%, maka hasilnya 5.200.000 rupiah. Berarti akun yang terkena adalah beban penyusutan peralatan kantor masuk debit senilai 5.200.000 dan akumulasi penyusutan peralatan kantor dikredit senilai 5.200.000. Selanjutnya soal nomor 4. Iklan dibayar di muka adalah iklan di harian Suara Merdeka untuk 10 kali penerbitan. Sampai akhir Maret 2011, iklan yang sudah diterbitkan sebanyak 4 kali. Iklan dibayar di muka ini harus disesuaikan karena telah jatuh tempo. Maka akun yang terkena adalah beban iklan dan iklan dibayar di muka. Perhitungannya adalah iklan yang sudah diterbitkan 4 kali, berarti 4/10 kali 3 juta. Hasilnya adalah 1.200.000. Maka beban iklan masuk debit senilai 1.200.000 dan iklan dibayar di muka ke kredit senilai 1.200.000. Selanjutnya soal nomor 5. Asuransi dibayar di muka adalah asuransi bus untuk 1 tahun. Asuransi
asuransi per bulannya adalah 1 juta yang harus disesuaikan karena sudah jatuh tempo. Maka akun yang terkena adalah beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Karena di sini jurnal penyesuaiannya per Maret, maka sudah terpakai sampai bulan Maret. Dan asuransi per bulan itu 1 juta dikali 3, yaitu 3 juta. Maka beban asuransi masuk debit senilai 3 juta dan asuransi dibayar di muka ke kredit senilai 3 juta. Selanjutnya nomor 6. Sampai akhir periode, terdapat beban komisi yang belum dibayar sebesar 2 juta. Beban yang masih harus dibayar harus disesuaikan karena biaya yang sudah terjadi. Namun, periode itu belum dibayar. Artinya itu sama saja dengan hutang. Oleh karena itu, pada akhir periode akuntansi perlu diadakan penyesuaian di mana akun yang terkena adalah beban komisi dan utang komisi. Beban komisi kita letakkan di debit senilai 2 juta dan utang komisi ke kredit senilai 2 juta. Dan soal yang terakhir yaitu nomor 7, beban bunga yang belum dibayar sebesar 1 juta dan alasannya mengapa harus disesuaikan karena biaya yang sudah terjadi namun sampai akhir periode belum dibayar. Dan untuk akunnya beban bunga diletakkan sebagai debit senilai 1 juta dan utang bunga ke kredit senilai 1 juta. Sekian penjelasan jurnal penyesuaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.